Motif AKP Dadang tembak AKP Ulil di parkiran Polres Solok Selatan, tak senang bos tambang diperiksa. Direktur Reskrimum Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Andri Kurniawan, dalam konferensi pers, Sabtu tanggal 23 November tahun 2024 membeberkan motif AKP Dadang Iskandar tembak AKP Ulil Rianto Ansar. Adapun, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto ditembak AKP Dadang, bersamaan saat ia tengah melakukan pemeriksaan terhadap salah satu tersangka, pengusaha tambang ilegal. Motif polisi tembak polisi ini pun disimpulkan sementara, bahwa pelaku tidak suka dengan penertiban tambang ilegal yang dilakukan oleh AKP Ulil. Saat ini polisi masih terus mendalami insiden penembakan yang menyebabkan AKP Ulil Rianto Ansar meninggal dunia. Ia menyebut, AKP Dadang merasa tidak senang dengan keputusan AKP Ulil yang melakukan penegakan hukum terhadap rekannya di Polres Selatan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan motif yang bersangkutan lakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan, kata Andri seperti dikutip dalam Breaking News Kompas TV, Sabtu tanggal 23 November tahun 2024. Andri pun menjawab dugaan rekan AKP Dadang itu merupakan pengusaha tambang ilegal. Dirinya mengaku belum bisa memastikannya, karena penyidik masih melakukan pendalaman. Ya, ini akan kita dalami kembali. Itu sementara keterangan dari tersangka yang kita dapatkan, tentu kami penyidik akan terus mendalami, ujarnya. Peristiwa ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Sumatera Barat, Jumat tanggal 22 November tahun 2024 dini hari. Laporan polisi LP beredar, peristiwa ini berawal saat Satreskrim mengamankan pelaku tambang galian C. Saat menuju Polres, AKP Ulil Rianto Ansari menerima telepon dari AKP Dadang Iskandar terkait adanya penangkapan terhadap pelaku tambang galian C. Tersangka yang ditangkap langsung diamankan di ruang Reskrim Polres Solok Selatan dilakukan pemeriksaan. Saat polisi berada dalam ruangan, terdengar bunyi tembakan dari luar. Saat diperiksa, Kasat Reskrim sudah terkena tembakan dan tidak bergerak. Sementara Kabak Ops langsung meninggalkan TKP menggunakan mobil dinas Isuzu D-Max dengan nomor plat 346. Kasat Reskrim terkena 2 tembakan di bagian kepala pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Motif penembakan diduga karena tidak senang dengan penangkapan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan.